Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Partai Demokrat saat ini tentu mereka sangat kecewa ketika apa yang mereka usahakan kurang lebih selama setahun ini, apa yang mereka perjuangkan, ternyata pada akhirnya mereka dikhianati, mereka dicampakkan dari koalisi perubahan. Yah, itulah perasaan yang meliputi seluruh kader Partai Demokrat sampai ke akar rumput saat ini. Hal ini terjadi ketika Surya Paloh dia lebih memilih Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk menjadi cawapres dari seorang Anies Rashid Baswedan. Muhaimin Iskandar adalah ketua umum dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau bahasa kerennya, bahwa selama ini kita melihat Anies Rashid Baswedan itu berpacaran dengan Demokrat, berpacaran dengan AHY, tetapi menjelang hari haknya Anies Rashid Baswedan malah menikah dengan Cak Imin. Saya yakin dan percaya kader-kader Demokrat, orang-orang di Demokrat pastinya benar-benar kecewa. Mereka benar-benar dicampakkan. Mereka benar-benar dipermalukan. Pertanyaan saya, apakah ini bagian dari karma pala? Apakah ini adalah sesuatu yang harus diterima dan yang harus dirasakan oleh Partai Demokrat itu sendiri? Berbagai macam tanggapan, berbagai macam kecaman datang juga dari kader Partai Demokrat. Mereka mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan adalah seorang pengkhianat. Anies Rashid Baswedan adalah seorang pengecut. Ungkapan kekecewaan itu sangat wajar dan bagi saya itu adalah sesuatu yang lumrah. Harus terjadi. Bagaimana tidak? Mereka telah berjuang selama ini, berusaha selama ini, bekerja keras untuk menaikkan elektabilitas dari seorang Anies Rashid Baswedan, berjuang agar koalisi perubahan bisa menang di pemilu 2024. Tetapi satu fakta yang bisa kita petik ketika Demokrat tiba-tiba menarik dukungan dari koalisi perubahan hanya gara-gara Anies Baswedan dan Surya Paloh lebih memilih Cak Imin untuk menjadi cawapres, artinya bahwa Demokrat selama ini mereka punya ambisi tertentu. Mereka punya harapan besar agar AHY harus menjadi cawapres dari Anies Rashid Baswedan. Hal-hal yang dilakukan oleh Partai Demokrat, yang ditunjukkan oleh kader-kader Demokrat, memberikan kita sebuah jawaban yang jelas. Karena ambisi mereka tidak tercapai, sehingga mereka mengamuk. Mereka jadinya marah besar kepada Anies Baswedan dan juga kepada Surya Paloh. Saudara, dalam muatan video saya berikut ini, saya ingin menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian tentang ungkapan-ungkapan, tanggapan-tanggapan yang datang dari petinggi Partai Demokrat, yakni dari Majelis Tinggi Partai yang dinakodai atau yang diketuai oleh mantan Presiden Republik Indonesia, yakni Susilo Bambang Yudhoyono.
Dan juga kita akan mendengar pernyataan resmi di mana Majelis Tinggi Partai dari Partai Demokrat ini memutuskan untuk menarik dukungan terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Sebelum di akhir video nanti, saya akan memberikan sedikit tanggapan terkait dengan tanggapan-tanggapan atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh petinggi partai dari Demokrat maupun dari netizen yang lainnya. Mari kita simak bersama-sama. Masuk sekarang pikiran saya selaku Ketua Majelis Tinggi, selain instruksi yang telah dikeluarkan oleh Ketua Umum dan di luar apa yang saya sampaikan tadi, saya ingin menyampaikan hal-hal penting sebagai berikut. Menurut pandangan saya saat ini, hari ini, besok atau lusa, belum saatnya kita mengambil keputusan. Kemana Demokrat akan bergabung misalnya. Atau capres mana yang kita dukung. Contoh yang lain. Saya pikir belum saatnya dalam 1, 2, 3 hari ini. Alasan saya ini prajurit, ada Pak Mangindaan di sini, ada Pak Guntur di sini, ada Pak Nahrawi Ramli di sini, ada Bung Ahaye di sini. Saya 30 tahun sebagai prajurit itu diajarkan, kalau kamu dalam keadaan yang sangat emosional, under pressure yang sangat berat, jangan gopoh tergesa-gesa mengambil keputusan, karena bisa salah. Tenangkan dulu hati dan pikirannya. Setelah bisa berpikir dengan rasional dan jernih, take your decision. Ambil keputusan. Ambil apa tindakan yang akan dilaksanakan. Tidak berarti lama, bisa cepat juga. Tetapi kuncinya, lepaskan dulu emosi itu. Bikin semuanya rasional dan tenang, sehingga keputusannya insya Allah tidak salah. Keputusannya tepat. Implementasinya, mari tenangkan hati kita. Saya melihat wajah-wajah anggota Majelis Tinggi, cool, tenang. Saya juga makin senang dengan ini semua, sehingga insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama pun kita sudah bisa mengambil sikap dan pilihan kita. Karena itu banyak pers di luar, mungkin ada lebih dari 20 nggak? Lebih ya? Lebih banyak lagi ya. Ingin dengar apa keputusan dan sikap dan langkah-langkah Demokrat ke depan. Ya, tentu kita bisa jelaskan baik-baik apa yang sedang kita lakukan dan apa yang hendak kita lakukan di hari-hari mendatang. Yang kita pikirkan hari ini, tadi malam kami berdiskusi dengan Ketum, dengan Bung Andi, Sekretaris MTB dan lain-lain yang lembur di sini. Saya laporkan pada sidang kali hari ini. Yang menjadi pemikiran Demokrat sekarang ini adalah dengan perubahan situasi yang dramatis ini, Demokrat masih ingin tetap menjaga semangat dan agenda perubahan dan perbaikan. Jangan sampai tiba-tiba hilang begitu saja. Itu semangat kita, tekad kita. Bahwa tidak berarti kalau perubahan perbaikan yang sudah baik dibuang, tidak. Ketum menjelaskan dalam pidato politik kemarin secara komprehensif, yang menjadi bagian dari kerangka bernegara, pilar dan dasar bernegara Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, konstitusi kita, demokrasi, tidak mungkin kita tinggalkan, justru makin kita perkuat. Demikian juga hal-hal yang baik sejak Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, saya dan Pak Jokowi sendiri yang baik-baik pasti akan kita jaga. Namun memang ada sejumlah hal yang perlu kita perbaiki. Kita ubah entah kebijakan, ekonomi, keadilan, kesejahteraan rakyat, hubungan luar negeri, apapun yang kira-kira akan menjadi lebih baik di masa depan. Nah, komitmen ini, agenda ini, di tengah goncangan ini, Demokrat tetap ingin menjaganya. Jangan tiba-tiba hilang, jangan tiba-tiba sirna. Begitu. Yang juga kita pikirkan,
tadi malam kita diskusikan, ini rakyat kan banyak yang kecewa. Kita tahu rakyat ada yang pro keberlanjutan, itu hak mereka. Ada juga rakyat yang pro perubahan dan perbaikan. Ini kan kecewa, mereka sudah berharap perubahan jadi, Anies AHY jadi, tiba-tiba sekarang kandas itu. Nah, Demokrat juga harus berempati kepada mereka, menjaga perasaan mereka, tidak begitu langsung kita tinggalkan begitu saja. Yang intinya, sangat mungkin kita punya rumah baru, punya tempat baru, tetapi melanjutkan yang sudah baik tetap, nah kita bisa berdiskusi perbaikan seperti apa yang mesti kita lakukan dengan mitra koalisi kita yang baru nanti. Semuanya terbuka untuk itu. Jadi saya mohon pengertian, tidak mungkin hari ini besok lusa langsung kita ambil keputusan apa begitu, tapi kita olah dengan seksama. Kita diskusikan secara bersama. Karena begini, Ketum mengatakan, saya tentu sangat mendukung sikap kita seperti apa nanti. Pilihan koalisi seperti apa. Capres siapa yang kita dukung, itu harus kita ajak serta. Para pimpinan Demokrat daerah. Para pimpinan Demokrat cabang. Ini masalah yang sangat fundamental. Yang sangat strategis. Tidak mungkin. Meskipun kita punya kewenangan penuh majelis tinggi, tapi partai kita ini partai yang menjunjung tinggi rules. Etika. Bukan one man show political party. Ini budaya kita. Harus kita jaga baik-baik. Dengan demikian Ketum sudah merancang kapan nanti mungkin rapat pimpinan apapun namanya, menghadirkan semua. Sebagian besar sudah resah, sebagian besar mau datang ke CGS untuk memberikan empati dan simpati. Tapi intinya mereka tentu akan kita ajak bicara. Menutup sambutan pengantar ini, saya punya keyakinan kita akan menemukan tempat dan mitra yang lebih baik. Amin. Dalam perjuangan politik ke depan. Kita berharap dengan izin Allah, kita bisa berada dalam satu koalisi yang visi dan komitmennya pun mengandungi kesamaan dengan kita. Tadi itu, jangan utek-utek, jangan ganggu dasar dan pilar-pilar kehidupan bernegara. Jangan dibuang hal-hal yang sudah baik, yang ditinggalkan oleh para pemimpin bangsa sejak Bung Karno hingga yang terakhir, dalam arti yang terkini gitu. Namun juga bersetuju dan bisa menemukan hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan ke depan. Saya kira dengan dua pendekatan itu, insya Allah kita punya jalan untuk membangun atau berada dalam koalisi yang lebih bagus. Dan saya yakin, insya Allah lah ya, mitra koalisi kita yang akan datang itu juga tidak akan begitu saja meninggalkan moral, etika, dan integritas dalam berpolitik. Politik itu memang seolah-olah hutan rimba, apa saja boleh. Meskipun saya tidak atau kurang setuju, karena seperti apapun tetap ada ruang untuk etika, untuk moral, untuk tata krama. Semoga harapan kita, mimpi kita ini dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan pada saatnya kita akan menemukan jalan yang lebih baik, tempat yang lebih baik, sehingga Demokrat sukses, tapi bangsa dan negara kita juga sukses ke depan ini. Demikian sambutan pengantar saya, dan karena sudah agak lama saya bicara, kita break dulu. Nanti kita masuk lagi, kita lanjutkan dengan diskusi dan pembahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi. Ada juga Bung Iftita ya. Bung Iftita juga anggota tim 8 juga. Baik, kita mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam teman-teman semua. Ini kami adalah anggota-anggota MTP, ditambah juga lagi ada Bung Iftita sebagai anggota tim 8. Ada juga Bang Sekjen di sini yang juga anggota tim 8. Tadinya anggota tim 8. Nah, baru saja Majelis Tinggi Partai Demokrat dipimpin langsung oleh Ketua MTP, yaitu Pak SBY, juga dihadiri oleh Wakil Ketua MTP, yaitu Ketum AHY, mengadakan rapat. Baru saja kita selesai mengadakan rapat, dan di dalam rapat tersebut kami membahas mengenai koalisi, posisi Partai Demokrat dalam koalisi perubahan, dan tentu saja tentang calon presiden yang didukung oleh Partai Demokrat. Memang dalam ADART Partai Demokrat, kewenangan tentang koalisi partai maupun juga pencalonan calon presiden dalam Pilpres itu ada di Majelis Tinggi Partai. Sehingga tadi Majelis Tinggi Partai melakukan rapat membahas mengenai tersebut, yaitu membahas mengenai posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan dan persatuan serta pencalonan calon presiden yang tadinya tentu saja Saudara Anies Baswedan. Nah, setelah rapat dilakukan, kemudian Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian dua keputusan dari rapat Majelis Tinggi Partai yang baru saja berlangsung malam ini di Cikeas. Itu saja. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Menarik ya, ketika kita menyimak pembicaraan yang disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam penyampaian yang disampaikan oleh Bapak SBY ini, ada satu hal penting yang mau saya tanggapi, yakni maksud dari koalisi perubahan atau perbaikan untuk perubahan. SBY mau menyampaikan kepada kita semua bahwa yang dimaksudkan dengan koalisi perubahan atau perbaikan untuk perubahan ini adalah hal-hal yang baik yang sudah dirintis dari presiden pertama sampai hari ini, itu yang akan dilanjuti, itu yang akan dipertahankan dengan tetap menjaga nilai-nilai pilar kebangsaan, nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai NKRI, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi jelas ya, yang dimaksudkan dengan perbaikan untuk perubahan atau yang sering didengungkan oleh koalisi perubahan ini. Mungkin selama ini kita berpendapat bahwa apanya yang mau dirubah. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam benak kita,
konsep-konsep seperti apa yang mau dirubah oleh koalisi perubahan ini. Dan dalam muatan video tadi, kita sudah mendengar dengan sangat dan amat jelas apa yang disampaikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia ini sekaligus sebagai majelis tinggi dari Partai Demokrat ini. Jadi di sini sudah jelas ya, bahwa yang dimaksudkan dengan koalisi perubahan itu, dengan kata-kata yang sering mereka dengungkan bahwa perbaikan untuk perubahan adalah seperti itu. Hal-hal yang baik yang sudah dirintis dari presiden pertama sampai di Presiden Joko Widodo ini, yang baik akan mereka pertahankan, akan mereka lanjuti, tetapi kebijakan-kebijakan yang tidak baik, yang bertentangan dengan NKRI, yang bertentangan dengan Pancasila, yang bertentangan dengan kebinekaan, itu yang akan dirubah. Itu yang dimaksudkan dengan koalisi perubahan ini. Lalu, di sisi lain, saya menilai bahwa mungkin terlalu tergesa-gesa dan terlalu terburu-buru ketika tiba-tiba dengan datangnya masalah ini, Partai Demokrat menarik dukungan, bahkan mereka keluar dari koalisi perubahan ini. Alasan yang paling mendasar bagi saya secara pribadi, saya melihat bahwa selama ini kita melihat elektabilitas dari seorang Anies Rashid Baswedan itu benar-benar berada di posisi stagnan. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa elektabilitas dari seorang Bapak Anies Rashid Baswedan ini, dia benar-benar stagnan. Bahkan survei terbaru, dia berada di posisi 19%, selisih jauh dengan Bapak Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Atas dasar itu, Surya Paloh tentu harus mencari solusi. Seorang Surya Paloh yang sudah sangat banyak pengalaman dalam dunia politik, dengan kepiawaiannya, dia harus mencari solusi, mencari cara agar elektabilitas Anies ini bisa naik. Dan cara yang ditempuh oleh Surya Paloh dengan mengajak Partai PKB untuk bergabung ke koalisi perubahan ini ternyata dinilai kurang baik oleh Partai Demokrat. Partai Demokrat menilai bahwa hal yang dilakukan oleh Surya Paloh ini sudah melanggar komitmen-komitmen, perjanjian-perjanjian yang sudah mereka sepakati selama ini. Sehingga kader-kader Demokrat menilai bahwa Bapak Surya Paloh bersama Anies Rashid Baswedan ini telah mencampakkan Partai Demokrat. Bahkan tidak segan-segan para kader Demokrat menilai bahwa Anies Rashid Baswedan dan Bapak Surya Paloh ini adalah seorang pengkhianat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, memang kita ketahui bersama bahwa politik itu sangat dinamis. Tidak ada yang pasti. Yang ada hanyalah bagaimana mereka akan mencari kepentingan bagi diri mereka maupun organisasi mereka. Tidak ada yang abadi dalam dunia politik. Hal-hal yang disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Bapak SBY ini, semoga saja bisa membuka pemahaman kita tentang makna dari koalisi perubahan. Semoga ini adalah sebuah jawaban bagi kita
yang mungkin selama ini kita masih bingung, apa sih koalisi perubahan? Konsep-konsepnya dalam koalisi perubahan ini apa sih? Apa sih yang mau dirubah? Pertanyaan-pertanyaan ini yang seringkali muncul dalam benak kita. Di akhir video, saya mau mengatakan bahwa pemilu di tahun 2024 ini adalah sebuah pesta demokrasi yang benar-benar kita pribadi per pribadi, individu per individu, harus benar-benar menggunakan akal yang sehat, hati nurani. Karena ada banyak hal, ada banyak kepentingan yang saat ini bisa kita lihat untuk ambisi mereka masing-masing. Ada yang terang benderang mengatakan bahwa pilihlah saya agar saya bisa berkuasa. Ada yang mengatakan bahwa pilihlah saya agar saya bisa melayani rakyat. Dan hal-hal seperti ini harus kita pikirkan dengan matang. Jangan sampai nanti kita menyesal. Saya pilih Anies Baswedan, alasannya apa-apa-apa. Bila perlu kita harus mempelajari rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan itu seperti apa. Begitupun saya memilih Prabowo Subianto. Kita harus punya alasan yang kuat. Biar besok lusa kita tidak menyesal. Sama halnya dengan Bapak Ganjar Pranowo. Karena kita mencari pemimpin saat ini, jika kita berkehendak agar apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang sampai saat ini sudah mencapai approval ratingnya sudah mencapai 90% atas kinerja dari Bapak Presiden Joko Widodo ini, jika kita berkehendak agar itu tetap dilanjutkan, maka kita harus benar-benar mencari pemimpin yang mampu untuk melakukan hal-hal itu. Ingat, kita mencari pemimpin itu untuk mengayomi bangsa ini dari periode 2024 sampai 2029. Waktu yang cukup lama. Karena kalau kita salah pilih, yang rugi pasti kita sendiri. Kita yang akan menyesal. Semoga saja Allah yang Maha Esa senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menerangi akal budi kita, agar kita bisa berpikir lebih dewasa, berpikir dengan menggunakan akal yang sehat, sehingga di pemilu 2024 nanti kita benar-benar sudah siap memilih calon pemimpin yang sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada buah bahasa atau tutur kata saya yang tidak berkenan di hati sanak saudara semuanya. Salam hormat, salam NKRI. Tetap setia di Suara Anak Timur TV.